Empat hal yang harus kalian lakukan di tahun 2026 supaya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apakah kalian sudah sadar ya, atau masih belum sadar, bahwa di tahun 2026 ini sudah masuk bulan Maret, teman-teman ya. Sekarang itu sudah hampir masuk ke second week di bulan Maret. Kita sudah hampir 60 harian lebih melewati 2026 ini. Dan apakah kalian masih jadi pribadi yang sama seperti tahun sebelumnya, atau kalian sudah mulai improve menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Di sini ada 4 hal yang bisa kalian lakukan di tahun 2026 ini supaya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kalian bisa menjadi orang yang bisa sukses dalam 5-10 tahun lagi. Ini bukan jaminan untuk kalian bisa menjadi orang yang cepat kaya ya dalam waktu singkat. Ini bisa merubah kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi perlahan dalam 5-10 tahun ke depan, asalkan kalian bisa fokus dan konsisten, teman-teman. Jadi pertama ya, kalian itu di tahun 2026 ini mulai cari kerja, teman-teman. Tapi kalau kalian masih belum punya skillnya ya, kalian belajar upgrade mindset kalian. Bagaimana cara untuk upgrade mindset supaya yang benar itu? Itu pertama, kalian beli buku atau kalian masuk ke course online. Yang penting mindset kalian itu mulai sudah berkembang dengan lebih baik ke arah yang benar ya. Jadi mindset kalian tuh bukan cuma sekedar nontonin cewek-cewek yang goyang-goyang ya. Jadi itu kalian harus bener-bener dirubah ya. Pola pikir kalian tuh bagaimana caranya supaya saya bisa sukses dalam 5-10 tahun ke depan, bukan bagaimana saya bisa hidup besok dan sampai seterusnya. Jadi pola pikir kalian tuh bukan tentang bertahan hidup lagi, tapi bagaimana cara mengcompounding mindset kalian ini jadi uang yang bisa kalian terus kembangkan menjadi berlipat-lipat ganda. Ya, jadi upgrade mindset, baru setelah itu ya kalian bisa cari kerja, teman-teman. Kalian tidak perlu ya cari kerja yang langsung gajinya besar, yang gajinya langsung 10 juta ke atas sampai ratusan juta. Kalian mulai dulu dari yang gajinya UMR, cari pengalaman di situ ya, sambil kalian coba kalian punya skill apa. Apakah kalian misalnya kalian punya jago skill buat ngedit ya, kalian sambil ngedit kalian ini tanya ke teman kalian, bro lu mau nggak gue editin video lu, lu bayar gue segini deh, yang penting gue ngerjain video lu dan lu bayar gue gitu. Jadi itu adalah salah satu cara kalian bisa mendapatkan income yang lebih selain dari kerjaan kalian. Kalian juga bisa dapat side income dari ngerjain video teman kalian. Tapi ya kalian harus tentukan bagaimana kalian itu harus bisa fokus dan konsisten dalam waktu panjang. Meskipun kalian lagi capek, mau lagi burn out, apapun, nggak ada. Teman kalian mau ngajakin nongkrong, nggak usah, nanti dulu ya. Yang penting cari duit dulu, kerjaan kalian selesaikan dulu ya, editannya kalian selesaikan dulu. Teman mau ngajak nongkrong, nggak usah, tolak. Karena kalau kalian nongkrong itu cuman gosip-gosipin hal-hal yang nggak bener, mending waktu kalian itu gunakan untuk bekerja. Jadi cari kerjaan yang UMR nggak apa-apa, tapi kalian cari lagi set income ya. Misalnya ngerjain editan teman kalian tadi ya, dibayar berapapun kalian patokin ya, nggak apa-apa dibayar kecil, yang penting kalian ada income lagi tambahan. Anggaplah itu untuk tambah pengalaman kalian, tambah skill kalian buat kalian di masa depan jadi lebih jago lagi ngeditnya. Nanti itu kalian sertakan di portofolio kalian. Kalian bisa cari kerjaan yang lebih baik lagi ya, dari pengalaman kalian itu kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi bukan cuma sekedar kerja ya dari pagi sampai sore habis itu selesai. Jangan seperti itu. Jadi gunakan waktu kalian itu sebaik mungkin buat kerja terus pokoknya ya. Jangan sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit capek, pengen nongkrong. Gak ada ya. Orang yang mau bisa berhasil sukses itu mereka all out, all in ya. Di hidupnya tuh all in. Dia cuman fokus kerja. Dalam sehari pun, dalam sedetik pun dia tidak ada pikiran lain selain bekerja. Jadi kalian yang mau jadi pribadi yang lebih baik lagi, kalian harus seperti itu. Jadilah mesin ya. Kalian ini kan perintis nih ya, kalian gak disupport dari orang tua kalian gak disupport dari keluarga kalian gak punya network apa-apa ya. Jadi kalian sendiri yang bangun mulai dari nol. Kalian ini adalah perintis. Jadi jangan terlalu berharap banyak kepada orang lain ya. Kalian berharap diri kalian sendiri ya. Kalian buktikan value apa yang kalian bisa buat. Kalian kerjakan dengan maksimal ya. Kerja sebaik mungkin dan secerdas mungkin. Bukan cuma kerja selesai, tapi kerja keras dan kerja cerdas, teman-teman.
Kemudian kalau sudah dapat duitnya diapain? Gunakan duit itu untuk investasi lagi ya, investasi leher ke atas ya, ke otak kalian, mindset. Jadi gunakan uang itu untuk upgrade mindset kalian lagi supaya lebih besar lagi nanti ya yang kalian bisa dapatkan dari mindset kalian. Karena mindset itu terus berkembang, teman-teman. Kalian harus kasih makan otak kalian terus. Jadi kalau otak kalian dikasih makan terus menerus, nanti otak kalian tuh bakal belajar, si anak ini nggak mau nyerah nih, dia terus-terusan ngasih makan gua nih. Akhirnya otak kalian tuh bakal ngejebol tembok-tembok yang ngebuat kalian itu akhirnya dari yang malas itu ditembus, dijebolin, kalian jadi mulai rajin. Dulunya mulai sering ngeluh, terus mulai berhenti ngeluh, mulai kerja terus. Nah itu yang harus kalian lakukan. Mindset kalian tuh harus kalian upgrade terus pokoknya. Dari uang kerja kalian belikan buku atau kurs online tadi, supaya otak kalian nih bisa terus dikasih makan, kalian bisa terus ngegas terus akhirnya ya. Jadi sedetik pun, sehari pun kalian gak bakal burn out. Jadi setelah itu gunakan uangnya untuk nabung ya. Uangnya gunakan untuk nabung supaya kalian ketika kalian mungkin ya di pekerjaan kalian dipecat atau kalian di PHK, kalian ada bisa biaya hidup ya untuk 6-1 tahun ke depan, itu kalian masih aman walaupun kalian nggak punya pekerjaan. Jadi itulah kenapa ya kalian habis kerja itu upgrade mindset dulu terlebih dahulu, baru setelah itu kalian nabung. Siapkan uang tabungan kerja kalian itu untuk biaya hidup kalian, dana darurat kalian 6-1 tahun ke depan, supaya kalian bisa ketika kalian dipecat atau di PHK, kalian tuh masih bisa aman hidup, teman-teman. Jadi itulah kenapa penting sekali ya nabung. Tapi jangan uang kalian tuh tabung semua di celengan kalian. Tabunglah mungkin di reksadana, di emas, atau di deposito yang bisa liquid ya, tapi aman. Dalam returnnya tuh dia bisa ngasih return dalam 6-1 tahun ke depan. Itulah kenapa saya tidak pernah menyarankan orang lain untuk nabung di celengan, teman-teman. Selain karena di celengan itu sangat berbahaya karena mungkin bisa dimakan rayap, atau hilang, dicuri orang, atau diambil orang. Itu lebih baik kalian simpan di deposito, di emas. Bebas, terserah kalian. Semua aset investasi itu memiliki resikonya masing-masing. Tapi ya kalian harus bisa memanage resiko tersebut. Dan jangan terlalu simpan uang kalian tuh di celengan tabungan kalian, atau cuma nabung di ATM bank kalian. Karena di bank ATM itu ya kalian tuh bakal dikenakan admin, teman-teman. Jadi setiap bulan kalian disedot tanpa sadar, akhirnya kalian cuma bayarin admin doang ya. Uangnya kalian nggak tahu habisnya kemana, cuman habisnya bayar admin. Jadi lebih baik ya kalian simpan di deposito atau di emas atau di reksadana. Ya terserah kalian mau simpannya di mana, itu mungkin pilihannya tergantung kalian, terserah lagi seperti apa. Tapi ya setelah kalian udah dapat uang dari hasil kerja kalian, itu kalian tabung lagi dan upgrade mindset. Kedua, jangan kebanyakan kredit, teman-teman. Ini yang sering ya saya lihat, ketika ada orang baru dapat gaji langsung kredit, teman-teman ya. Langsung kredit iPhone, kredit motor, kredit mobil, ya semua dia kreditin ya. Temennya beli juga, temennya nongkrong juga ya. Akhirnya gaya hidupnya naik. Ketika dia dapat kerjaan, gaya hidupnya naik. Ini yang perilaku yang salah yang harusnya kalian hindari, teman-teman, supaya kalian tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kebanyakan dari orang itu tidak tahu uangnya tuh habisnya tuh kemana. Tanpa sadar, gajian masuk, habis tuh uangnya habis. Loh, kok duit gua udah habis ya, 10 juta masuk set, tiba-tiba habis ya, cuman sisa 1 juta. Anjing, kok 1 juta ya? Dia nggak tahu keluar duitnya tuh nggak mana. Itulah kenapa kalian harus berhentikan kredit dan kalian mulai catat pengeluaran kalian, dan kalian harus utamakan ke upgrade mindset, nabung, dan berinvestasi. Setelah itu kalian kelola berapapun profilnya, mau di tabungan tuh berapa masuknya, mau di aset untuk berinvestasi itu berapa, terus dia aset yang volatile itu seperti apa, seperti di kripto, di saham itu mau berapa, yang aman di emas atau di deposito reksadana itu berapa, atau mau untuk kembangin mindset kalian itu berapa. Jadi kalian harus kelola dan jangan kredit, teman-teman. Karena ketika kalian kredit itu kalian bener-bener ngecekek keuangan kalian, supaya kalian itu akhirnya uangnya fokusnya buat cuman bayar kredit, teman-teman. Ini yang saya sering lihat, ketika orang yang mau nabung tiba-tiba nggak bisa nabung karena ada kreditan. Itulah kenapa ya kredit itu tuh mungkin di sebagian orang sangat bermanfaat, tapi sebenarnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika kalian kredit itu artinya kalian belum mampu, teman-teman. Itulah ketika kalian belum mampu ya jangan beli, tunggu nanti duitnya sudah
sudah ada baru kalian beli. Kalau ada uangnya lebihan baru kalian beli. Tapi kalau kalian masih belum mampu karena kalian pengen dilihat anggap kalian bisa mampu, itu kalian sudah termakan yang namanya gengsi, teman-teman. Ini yang berbahaya ya untuk anak muda, untuk semua orang ya. Gengsi pengen diakuin bahwa kalian itu punya atau punya uang. Biasanya ini kelas-kelas menengah ya, yang pengen dianggap punya uang, sudah naik kasta, sudah hidupnya enak. Akhirnya semua dikreditin, teman-teman. Gaya hidupnya naik, ya akhirnya tapi tabungannya nggak ada. Memang kelihatannya dia punya duit, tapi sebenarnya dia tidak punya duit. Ketika nanti dia mau beli apa-apa, akhirnya minjam, ShopeePay, ya kreditan. Banyak sekali yang uangnya tidak tahu keluarnya kemana. Mau seberapapun gaji kalian, kalau kalian punya kreditan itu juga cukup besar, pasti bakal habisnya nggak jelas, teman-teman. Itulah kenapa kalau kalian masih muda, kalian nonton video ini, belajarlah untuk tidak pernah kredit, teman-teman. Karena kredit itu benar-benar ngecekik keuangan kalian. Lebih baik kalian nabung dulu, ya tunggu harganya turun baru kalian beli. Nggak apa-apa dia omongin orang lain, nggak up to date, nggak keren, nggak gaul. Ya udah terserah, jangan didengar omongan-omongan seperti itu. Mungkin karena mereka sebenarnya orang-orang yang haus validasi doang. Dan kalian yang tidak seperti itu, kalian harus tekan kepada diri kalian, gua mau upgrade mindset gua doang ya. Gua mau upgrade uang gua doang. Gue tidak mau hidup diakui cuman untuk diakui orang lain sampai gua merelakan keuangan gua dengan cara kredit. Ya apalagi sampai mengorbankan dirinya supaya diakui, teman-teman. Ini yang sering ya saya lihat, termasuk banyak influencer sampah melakukan segala cara supaya dilihat seperti punya banyak uang. Padahal nyatanya tidak ada punya banyak uang. Lebih baik kalian hidup itu ya biasa aja ya, tapi uang di rekening, di investasi kalian, di portofolio kalian itu miliaran. Lebih baik seperti itu. Hidup slow living ya, mau ke warteg, mau ke kafe, bebas, yang pakaian seadanya, nggak usah pedulikan omongan orang lain. Nikmati hidup kalian tuh seenak kalian. Jangan, wah pengen nongkrong, pengen sepatunya sepatu Nike, pengen bajunya baju branded ya. Jangan, teman-teman ya. Lebih baik kalian hidup slow living ya, hidup seadanya tapi di rekening kalian luar biasa. Itu yang paling bagus, teman-teman ya. Jangan karena pengen diakui ya sampai merelakan semuanya, pengen karena dilihat orang yang kaya. Lebih baik kaya beneran daripada terlihat kaya, teman-teman. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting. Tadi kita sudah sempat senggol di awal. Itu adalah berinvestasi ke aset, teman-teman ya. Setelah kalian sudah punya mindsetnya, kalian sudah punya pola pikirnya, itu kalian harus simpan uang kalian ke aset. Mau orang bilang apapun caranya, kalian tekankan kepada diri kalian cuman satu di dalam hidup kalian. Ketika kalian sudah punya uang, simpan uang kalian di aset. Aset investasi, teman-teman. Karena itulah satu-satunya cara dan jalan supaya uang kalian tidak hilang dan uang kalian bisa terus double. Terserah kalian mau pilih investasi di aset apa. Mungkin di dunia ini ada banyak aset investasi yang bisa kalian cari. Ada yang mulai dari beresiko tinggi, ada yang aman, ada yang pergerakannya santai tapi aman. Ya banyak semuanya, teman-teman. Itu tergantung dengan profil keuangan kalian masing-masing. Kalau misalnya yang mau yang aman-aman aja ya, di emas ya, di reksadana ya, habis itu di deposito, itu mungkin bisa dikategorikan investasi yang aman. Tapi kalau kalian mau yang sangat beresiko tapi hasilnya bisa sangat besar, itu kalian bisa di saham, itu kalian bisa di Bitcoin, di kripto. Itu dalam sehari itu returnnya bisa puluhan persen hingga ratusan persen, teman-teman ya. Jadi ini pun turunnya bisa sampai 90% ya. Jadi tidak menutup kemungkinan aset-aset berisiko seperti saham dan kripto naiknya bisa ribuan persen, ratusan persen, tapi dalam satu hari juga bisa minusnya 90%. Itulah kenapa ya, dalam sebuah investasi itu kalian perlu punya namanya mindsetnya terlebih dahulu, supaya kalian tidak yang jadi namanya gambling, teman-teman, atau berjudi. Di investasi itu memang misalnya kalian bisa dapat profit yang besar, itu kalian harus punya mindsetnya terlebih dahulu supaya kalian nanti jatuhnya tidak menjadi judi, teman-teman. Karena kebanyakan orang yang saya lihat ketika mereka masuk ke saham dan kripto, itu pola pikirnya pengen cepet kaya. Di dalam investasi, nggak apa-apa pelan, returnnya mungkin kalian trading naiknya 10% sehari. Habis itu mungkin besoknya minus 2%, terus besoknya lagi profit 12%. Nggak apa-apa ya. Tapi dalam jangka panjang ketika kalian compound seperti itu,
nominal dari yang kecil kalian compound itu bisa jadi sangat besar. Itulah kenapa ya orang terkaya di dunia dari investasi, Warren Buffett itu bilang, selagi kalian masih muda, investasilah secepat mungkin, dan ketika kalian sudah mulai sadar untuk berinvestasi, itu adalah waktu terbaik untuk kalian mulai berinvestasi, teman-teman. Karena semakin cepat kalian berinvestasi, itu kalian semakin cepat untuk nge-compounding uang kalian, teman-teman. Makanya pola pikir itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan kalian. Dan investasi itu bukan satu-satunya cara untuk kalian bisa cepat sukses atau mencari uang sukses kalian, tapi ini mungkin bisa jadi salah satu cara ya. Kalau kalian nggak ngerti cara bangun usaha, kalian nggak punya networking, kalian bisa belajar. Karena untuk bisa trading, bisa berinvestasi, itu kalian nggak perlu network yang luar biasa, kalian nggak perlu kenal konglomerat, nggak perlu kenal orang terkaya di dunia ya. Kalian bisa di kamar kalian sendiri belajar, lihat laptop kalian, komputer kalian trading sendiri. Kalian punya ilmunya, kalian trading ya. Compounding kecil-kecil dulu nggak apa-apa, yang penting kalian fokus dan konsisten ya. Dan harus konsisten, teman-teman ya. Mau berapapun profitnya, mau berapapun lossnya, harus konsisten ya. Ketika sudah menyentuh stop loss, jadi loss ya, di cut loss. Kalau sudah masuk ke take profitnya, di take profit, teman-teman. Jangan sudah masuk take profit nggak tunggu nanti ini bisa naik lagi, ini bisa naik lagi, akhirnya jeblos. Itu namanya kalian berjudi, teman-teman. Atau kalian sudah kena stop loss, nanti bakal naik lagi nih, akhirnya minus 90%. Itulah kenapa ketika kalian ingin berinvestasi, kalian ingin trading, itu kalian harus punya pola pikirnya. Pola pikirnya itu harus dibenerin dulu. Kalian harus punya mungkin circle atau teman-teman yang mau bekerja sama atau berkembang bersama dengan kalian. Kalau kalian nggak punya teman ya, nggak punya teman yang mau berkembang ke arah sana, kalian bisa ikutin gua ya, follow Instagram saya, follow TikTok saya, follow YouTube saya. Kita belajar bersama, kita berkembang bersama. Karena gua percaya dalam 10-20 tahun ke depan gua akan menjadi seorang triliuner. Meskipun gua nggak tahu bakal seperti apa jalannya, rintangannya seperti apa, apakah akan tercapai atau tidak, gua tidak tahu. Tapi yang satu hal yang gua tahu, gua harus ke sana, dan gua sudah tahu jalannya, tapi apakah akan tercapai atau tidak, gua tidak tahu, teman-teman. Itulah kenapa kalau kalian mau berkembang, kalian boleh ikutin gua, kita belajar bersama, kita berkembang bersama. Karena gua udah tahu nih kompasnya nih bakal arahin gua kemana, dan memang belum terlihat, teman-teman, tapi gua percaya gua akan menuju ke sana. Dan gua mau ajak kalian, orang-orang yang mungkin nontonin gua dari bukan yang gua sapa-sapa sekarang, kita bakal lihat dalam waktu 10-20 tahun ke depan, kita bakal jadi orang terkaya di keluarga gua. Gua Aldian ya, subscribe channel ini, like juga, dan share ke teman-teman kalian. Semoga ya 4 hal ini kalian bisa lakukan secara fokus dan konsisten, dan sampai bertemu 5-10 tahun ke depan.